Musisi Anji dan Jiring SID bikin gaduh tingkat tinggi. Dua-duanya vokal menyuarakan gejolak pandemi COVID-19, tapi bikin masyarakat kesal dan gemas. Vlog Dunia Manji dituding menayangkan informasi menyesatkan tentang penawar virus corona. Sementara Jiring dituduh mencemarkan nama baik Ikatan Dokter Indonesia. Alih-alih mendulang subscriber lantaran menampilkan Hadi Pranoto, pakar mikrobiologi yang mengaku telah menemukan antibodi COVID-19, Anji dan Hadi yang mengaku profesor justru dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Apakah pengakuan Anji yang lalai meng-cross-check kapabilitas narasumber bakal menyelamatkannya dari ancaman status tersangka? Setelah menyindir dokter Indonesia sebagai kacung WHO, mengapa Jiring mengaku tak bermaksud merendahkan profesi tenaga medis? Bersama saya, Dias Lestari, kita akan mengulas kontroversi kasus hukum Anji dan Jiring yang makin panas pasca mereka ditetapkan sebagai saksi terlapor. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Musisi Erdian Aji Prihartanto alias Anji bikin gaduh satu negara. Negara Indonesia yang kita cintai termasuk di dalamnya warga dunia maya alias netizen. Netizen yang getol mencari informasi lewat platform digital semacam YouTube merasa geram lantaran vlog Dunia Manji yang dibesut Anji dianggap telah menyebarkan informasi menyesatkan terkait ramuan herbal yang diklaim sebagai antibodi COVID-19. Dalam video wawancaranya dengan Hadi Pranoto yang mengaku sebagai pakar mikrobiologi, Anji membuat judul yang cukup bombastis, yaitu "Bisa Kembali Normal? Obat COVID-19 Sudah Ditemukan". Dengan judul yang terkesan hiperbola, siapa yang tak tertarik menonton konten Dunia Manji? Tapi alih-alih mendulang subscriber, Anji justru lebih banyak mendulang hujatan. Pasalnya, informasi yang disampaikan Hadi terkait obat COVID-19 sesuai judul konten belum teruji secara klinis dan berpotensi menyesatkan publik. Terlebih, obat yang dimaksud adalah ramuan herbal yang diteliti secara independen dan tentu saja tak melibatkan pakar medis yang memiliki lisensi untuk menyatakan khasiat, dosis, aturan pakai, dan lolos uji klinis. Jadi kalau Pak Hadi Pranoto, kalau memang ada buktinya, ya buktikan secara ilmiah, seperti itu aja. Jadi kalau semua orang asal klaim, saya bisa klaim dong bahwa kopi bisa menyembuhkan COVID. Kan itu menyesatkan. Ya kalau misalnya ada, kenapa enggak? Justru semakin cepat ada obatnya ya semakin lebih baik. Jadi kita semakin tenang hidupnya. Aku belum lihat nyatanya gitu. Tapi kalau misalkan ada ya masa sih bohong gitu sih. Maksudnya kayak udah meledak-meledak ini ternyata nggak ada. Kalau obatnya udah ada, tapi kan belum diuji coba ya, masih kayak ya masih uji coba gitu kan. Di dalam dunia kedokteran dan dunia ilmiah tuh harus bisa dibuktikan bertahap. Nggak boleh tiba-tiba tuh klaim tuh nggak boleh. Dan itu tahapannya panjang, seperti vaksin. Kalau memang tidak bisa dibuktikan, penyebutannya suplemen. Tak ayal, YouTube menarik video wawancara Anji dengan Hadi Pranoto karena dianggap meresahkan publik. Tapi meski sudah hilang dari kanal video berbagi, Ketua Cyber Indonesia Muannas Alaidit tetap memperkarakan Anji dan Hadi. Ia melaporkan keduanya ke Polda Metro Jaya atas dugaan menyebarkan berita bohong terkait COVID-19. Memang ada seseorang inisialnya MA melaporkan adanya berita bohong di satu media sosial. Terlapornya itu ada dua. Yang pertama adalah HP inisialnya, yang kedua adalah akun dalam akun YouTube itu akun Dunia Manji ya kalau salah. Nah itu yang jadi terlapor. Kemudian ini juga menyangkut masalah kecaman kan dari berbagai kalangan. Pertama misalnya kita lihat dari ID juga memprotes kan pernyataan-pernyataan yang disampaikan dalam interview itu oleh Hadi Pranoto. Ya, antara lain misalnya dia mengatakan bahwa penemuan obat itu yang
dianggap tidak pas menggunakan kata obat, padahal yang dia sampaikan itu adalah herbal. Kalau obat itu yang menurut IDI itu ditegaskan harus ada uji klinik. Nah ini yang kemudian tidak ada uji kliniknya. Sebenarnya soal obat herbal, kami nggak masalah kok. Kami sangat mendukung banget pengembangan obat herbal. Karena obat herbal itu sudah masuk di kuliah-kuliah di Fakultas Kedokteran dan Farmasi, juga masuk ke LIPI. Cuman yang salah dari video tersebut adalah dua, yaitu klaim bahwa obat herbal merupakan obat COVID, itu salah. Tak main-main, jika terbukti memberikan ruang pada Hadi untuk menyebarkan berita menyesatkan, Anji bisa dijerat pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Iya, kalau itu kan sebetulnya kewenangan penyidik ya. Artinya kalau kemudian penyidik merasa bahwa dari alat bukti yang ada sudah menunjukkan ada dugaan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan dua alat bukti, maka saya kira punya kewenangan dan itu sangat memungkinkan. Misalnya dari pasal yang kemudian dilaporkan, ancaman pidananya itu cukup luar biasa, 10 tahun penjara loh. Di atas 5 tahun itu sebetulnya penyidik punya kewenangan subjektif untuk bisa melakukan penangkapan terhadap orang yang kemudian misalnya ancaman pidananya terlalu tinggi, artinya itu juga memungkinkan. Kabar terbaru, laporan Buana sudah memasuki tahap sidik, yang artinya Anji dan Hadi akan dimintai keterangan terkait video wawancara yang menghebohkan itu. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, surat panggilan untuk Anji dan Hadi sudah dikirim per Jumat kemarin untuk agenda pemeriksaan pada Senin 10 Agustus mendatang. Kita upayakan awal minggu depan ini kita akan memanggil pemilik akun dari YouTube Dunia Manji. Ya, banyak teman-teman yang kita ketahui bersama bahwa dia adalah public figure, ya, inisialnya A. Kemudian juga kita akan memanggil saudara terlapor HP. Saksi ahli yang akan kita panggil yang pertama adalah saksi ahli bahasa. Ya, karena ini kan dipersangkakan di pasal 28 ya, untuk pasal 45A di Undang-Undang ITE. Kemudian juga nanti akan kami mengundang saksi ahli dari IDI untuk bisa menyampaikan untuk kita lakukan pemeriksaan, ya, pendalaman. Nah, nanti setelah itu sudah lengkap semua, nanti kita akan rencana akan mengundang nanti mengklarifikasi terlapor, nanti ada 2 yang saya sampaikan tadi. Akan datangkah Anji dan Hadi pada pemeriksaan Senin mendatang? Yang pasti kemarin Anji mengunggah video klarifikasi berisi permintaan maaf serta kronologi pembuatan video wawancaranya dengan Hadi Pranoto. Menurut Anji, ia semangat menampilkan Hadi karena obat yang diklaim bisa menyembuhkan COVID-19 itu tidak diperjualbelikan, tapi dibagikan secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya ada harapan untuk melalui pandemi ini. Sudah diuji coba hampir di seluruh rumah sakit di Indonesia, termasuk Wisma Atlet itu hampir keseluruhannya pakai obat ini untuk penyembuhan pasien COVID-19. Ada beberapa bukti-bukti tambahan terbaru gitu terkait masalah ya tadi yang seperti kita sampaikan bahwa dia diduga pernah menjual di Tokopedia dan membandrol produknya itu dengan harga 275.000. Dalam video klarifikasinya, Anji juga 2 kali menanyakan latar belakang keilmuan Hadi. Dan ia percaya bahwa narasumbernya adalah seorang pakar mikrobiologi bergelar profesor karena banyak awak media dan warga biasa yang memanggilnya Prof, yang merupakan kependekan dari profesor. Dan juga kalau memang itu profesor, tolong dibuktikan dari mana, univ mana, dan gelarnya dari mana. Biasanya di situs dikti atau sekolah itu ada. Mengapa setelah bintang Emon dan sejumlah artis terkesan menyindirnya, Anji menegaskan bahwa ia mulai memilih yang mana teman dan yang mana lawan. Mengapa Hadi Pranoto merasa tak bersalah dan malah melaporkan balik Ketua Cyber Indonesia?
video wawancaranya dengan Hadi Pranoto viral, Anji sempat bersikeras merasa dirinya tak bersalah. Musisi yang belakangan eksis sebagai YouTuber itu mulai menghitung siapa teman, siapa lawan. Bahkan kritikan sesama musisi dan selebriti sempat ditanggapinya dingin. Setelah diinterogasi polisi, barulah Anji mengurai permintaan maafnya kepada publik. Lalu mengapa Hadi Pranoto yang mengaku-ngaku sebagai profesor malah melaporkan balik Muanas Alaidit, Ketua Cyber Indonesia? Apa kata sejumlah selebriti tentang vlog Dunia Manji yang terkesan hanya ingin mengeruk keuntungan dengan menyebarkan hoax terkait virus corona? Saya Anji ingin meminta maaf kepada semua pihak karena kegaduhan yang terjadi. Kiprah musisi Anji sebagai YouTuber seolah anti klimaks. Sempat menggelontorkan karya yang menginspirasi banyak orang, belakangan Anji sering disemprot netizen. Bahkan gaduh nasional yang disebabkan video wawancaranya dengan Hadi Pranoto disebut sebagai karma atas arogansinya di masa lalu. Ya, saat vlog Mulut Sampah mencuatkan kasus ikan asin, Anji sempat nyinyir menyindir trio ikan asin yang terdiri dari Ray Utami, Pablo Benua, dan Gali Ginanjar. Saat itu ia menulis, bikin konten yang meresahkan, setelah itu klarifikasi dan minta maaf, menjadi format baru untuk menjadi terkenal dan menaikkan engagement. Kreator lama menangis melihat itu. Tapi sekarang, Anjilah yang membuat konten meresahkan, lantas klarifikasi dan minta maaf. Tak ayal kreator YouTube yang baru maupun yang sudah mumpuni seperti Bintang Emon menyindir Anji lewat video parodi. Dalam video berdurasi 2 menit 47 detik itu, Bintang Emon berperan sebagai Anji, lengkap dengan aksesoris kepala khas Anji. Gimana nih pendapat Mas Bimanji tentang fenomena pandemi kesusupan ini? Oh, fenomena ini sih lebih suka menyebutnya dengan KSPN. Hah? KSPN, kesusupan. KSPN bukannya kesepian, kenapa disingkat-singkat? Iya sih, singkat biar lebih pendek, efisien dan penjelasannya nggak panjang gitu. Nah ini panjang. Jadi mas, sebenarnya wabahnya tidak semengerikan itu. Nah, bukannya sudah ada 100.000 orang yang Orang-orang yang kena KSPN ini biasanya memiliki riwayat cedera di masa lalu, misalnya dengan pengaruh astma. Haryono juga. Dan ada isu yang berkembang di masyarakat bahwa yang pasien-pasien ini dipaksa mengaku terkena KSPN agar mendapat uang bantuan dari pemerintah 50.000. 10 hari sebelum gaduh video Anji tentang obat COVID-19 temuan Hadi Pranoto, mantan vokalis band Drive itu juga jadi perbincangan karena mengkritik foto jenazah penderita COVID-19 yang merupakan karya jurnalistik fotografer profesional. Anji yang diketahui tak memiliki latar belakang fotografi, menyatakan banyak kejanggalan pada foto yang dibidik oleh fotografer yang sudah mendapat pengakuan dari National Geographic itu. Tak ayal Anji dikritik oleh sesama YouTuber seperti Ernest Prakarsa. Bahkan sikap Anji yang terkesan seenaknya menulis COVID-19 sebagai CVD dikritik pedas oleh netizen. Anji dituding tak tahu istilah medis karena CVD dikenal sebagai kependekan cardiovascular disease. Sikap Anji yang terkesan sok tahu dan bisa menyesatkan publik itu juga dikritik secara tak langsung oleh Ariel Noah. Saat menjadi narasumbernya, Ariel menolak melontarkan pernyataan yang belum tentu benar dan bukan keahliannya. Untuk ngomong di publik itu kalau menurut gue bukan resiko aja ya, tapi kayak impactnya banyak. Jadi kalau ilmunya nggak terlalu menguasai, gue mencegah untuk ngomongin itu. Satu, mencegah. Dan kedua tuh juga ada pertimbangan kayak apakah gue ngobrol sama orang yang tepat apa enggak. Kalau Kang Sule sendiri jadi khawatir gak sih dalam membuat konten? Ya tetap harus berhati-hati. Semoga aja masalahnya cepat selesai. Meski dihujat sana-sini, Anji tak lantas frustrasi. Kegaduhan yang berujung kasus hukum dan sindiran sesama pesohor membuatnya bisa memilah-milah mana teman yang baik dan mana rekan yang menohoknya dari belakang. Setelah saya tekan di media sosial,
akhirnya Mas Anji mengajak saya bertemu di Gunung Puntang. Kenapa harus menemui Anji saat Anji sedang di Bandung, Dok? Jadi terkesan bahwa pesan yang mau disampaikan ini sangat urgent, Dok. Ya memang harus urgent, kalau enggak kegaduhan yang dibiarkan akan menjadi lebih viral. Sebenarnya ketemuan di Jakarta, tetapi Mas Anji itu sedang ada di Bandung untuk mengurus CAS. Kalau harapan ke depan sih, saya sama Mas Anji tektokan terus, diskusi as a friend sekarang, dan Mas Anji respect juga dengan tindakan yang kami lakukan, dan dia juga mencoba ikhlas dan belajar lagi. Tapi kita akan kolaborasi terus, terutama soal mengangkat pariwisata dan teman-teman entertain yang terdampak. Salah satu teman yang cukup bijak menyikapi kasusnya adalah Deddy Corbuzier. Deddy menyebut niat Anji benar, tapi caranya salah. Saya tidak pernah berniat. Jika mengaku salah dan siap mengikuti prosedur hukum yang berlaku, Hadi Pranoto tak tinggal diam. Kamis lalu ia melaporkan balik Muanas Alaidin atas dugaan pencemaran nama baik. Menurutnya, dalam video wawancara itu tak ada informasi yang menyesatkan. Karena ramuan herbal yang diklaim sebagai obat anti COVID-19 memang ada. Khasiatnya pun sudah terbukti mujarab menyembuhkan pasien COVID-19. Riset itu sebenarnya kita melakukan dari tahun 2000 ya, bukan hanya untuk COVID tadinya. Kita meriset itu kan kita melihat begitu banyaknya bahan baku tumbuh-tumbuhan herbal yang ada di Indonesia yang tidak terpakai dan tidak tereksplor. Kemudian kami dari tim riset ini melakukan inovasi dan improvisasi bagaimana herbal yang ada di Indonesia itu bisa dimanfaatkan dan bisa dikembangkan menjadi kekuatan apabila orang meminum senyawa yang sudah kita combine menjadi satu herbal yang nantinya mampu memberikan peningkatan kekuatan antibodi dalam tubuh sehingga pasien yang kita terapi dengan herbal antibodi COVID-19 ini semuanya sembuh. Yang lebih mencengangkan, Hadi mengklaim bahwa Ratu Elizabeth II memesan ramuan herbal anti-COVID-19 sebanyak 5.000 botol dan sudah ia kirimkan ke Istana Kerajaan Inggris di London. Padahal menurut sumber dari pihak keluarga kerajaan, Ratu Elizabeth sedang berlibur di Skotlandia untuk 2 pekan ke depan. Saya pernah kirim 5.000 botol ke British. Ratu Elizabeth minta untuk pengobatan keluarganya dan alhamdulillah mereka semuanya. Lagi sampai sekarang pun belum ada yang berani mengklaim menyatakan bahwa sudah ada obat untuk COVID di seluruh dunia. Jadi kalau kemudian ini ada pernyataan-pernyataan yang kemudian menyatakan bahwa ini ada obat yang bisa dikatakan membunuh atau mencegah COVID, maka ini tentunya perlu harus kami klarifikasi. Suatu itu klaim bahwa ini obat, tapi sebenarnya belum melalui pembuktian, itu adalah suatu perkara pidana itu kalau dikenai pada Undang-Undang Kesehatan. Belum lagi undang-undang yang lainnya ya tentunya. Sama seperti Anji, musisi Jerings SID juga dilaporkan ke polisi terkait ocehannya tentang peran Ikatan Dokter Indonesia dalam menangani pasien di tengah pandemi corona. Jika ID Bali murka karena dituding sebagai kacung WHO, pecang atau polisi adat Bali, Imade Putra Karang beradang karena intelektualitasnya dilecehkan Jerings. Lantas bagaimana kelanjutan 2 kasus hukum yang menjerat Jerings? Sama-sama tersandung kasus COVID-19 dan dilaporkan ke pihak berwajib, tapi Jerings seolah gengsi meminta maaf kepada publik atas kegaduhan yang disebabkan oleh ocehannya. Bahkan Jerings terkesan memanfaatkan Dr. Tirta Mandira Hudi untuk mencairkan konfliknya dengan Ikatan Dokter Indonesia. Setelah dituding mencemarkan nama baik dokter, mengapa Jerings seolah nekat melecehkan pecalang atau polisi adat Bali yang telah berjuang menertibkan pantai Bali dari pesta miras dan perbuatan asusila? Sebelum menyimak jawabannya, izinkanlah saya, Dias Lestari, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus berita artis ternama Barista setiap hari Sabtu dan juga Minggu hanya di RCTI.
Pemirsa, jika Anji yang tersandung kasus COVID-19 dan dilaporkan ke pihak berwajib akhirnya meminta maaf kepada publik atas kegaduhan yang dibuatnya, drummer band Superman is Dead, Igede Ari Astina, atau yang lebih dikenal dengan nama Jerings, seolah gengsi meminta maaf kepada publik atas kegaduhan yang telah dibuatnya. Ya, pada 13 dan 16 Juni lalu, Jerings membuat heboh netizen lantaran ocehannya di media sosial dianggap menghina Ikatan Dokter Indonesia dan tenaga medis pada umumnya. Bagaimana tidak, pencipta lagu Sansa di Tanah Anarki itu seolah menuding ID sebagai kacung WHO. Hal ini sontak membuat Jerings dilaporkan ID ke pihak berwajib. Sempat mangkir pada panggilan pertama, akhirnya 6 Agustus lalu, Jerings mendatangi Reskrimsus Polda Bali. Ia berjalan santai didampingi kuasa hukumnya tanpa menggunakan masker. Terima kasih rekan-rekan media. Tadi klien kami ada Jering diperiksa sekitar ada kurang lebih 13 pertanyaan terkait dengan beberapa postingan Instagram dengan akun JRXSID tertanggal 13 Juni 2020 dan postingan tertanggal 15 Juni 2020. Dan terhadap itu tadi sudah dijelaskan bahwa pertama tidak ada kebencian terhadap dokter secara pribadi terhadap tenaga kesehatan maupun kebencian terhadap ID. Bahwa apa yang dilakukan, yang dijelaskan tadi, yang dilakukan itu adalah dalam rangka kritik berharap besar justru kepada ID agar karena ID satu-satunya yang dijawab tadi ya, ID adalah satu-satunya organisasi profesi kedokteran di Indonesia ya, dan diakui oleh undang-undang, sehingga pada saat memposting tentang ID itu adalah situasinya ada peristiwa-peristiwa ibu hamil banyak yang kemudian diwajibkan rapid test sebagai syarat pelayanan. Oleh karena itu kemudian ada kerugian-kerugian termasuk ada yang meninggal. Sehingga itu yang tadi dijelaskan membuat kerugian dan akhirnya bertanyanya kepada ID karena itu bagian dari percaya ID ini adalah punya kekuatan penuh untuk mengubah kebijakan yang lebih baik gitu. Ada laporan dari Ikatan Dokter Indonesia, dilaporkan 16 Juni. Saat ini kan sudah dipanggil sebagai saksi untuk Jeringnya hari Senin kemarin. Cuman karena satu halangan, ini kita panggil kembali untuk hari Kamis. Itu kan hak dari saksi, sementara masih sebagai saksi. Dasar pengaduannya kan dari ID terkait dengan salah satu postingan dari Jering, karena sangat panjang ya. Salah satunya terkait dengan kacung WHO, kemudian beberapa hal yang kira-kira menurut ID itu kan akan menimbulkan satu ketidakpuasan di masyarakat maupun kebencian terhadap kalangan dokter. Anggarannya apa yang pencemaran nama baik. Pasal yang digunakan ya Undang-Undang ITE. Panggilan berikutnya untuk semuanya ID sudah, para ahli juga sudah, ahli bahasa, tinggal dari pihak Jeringnya aja nanti. Ya tentunya kan sebagai saksi pembenaran terhadap apa yang dilaporkan daripada pihak ID. Meski sudah diperiksa sebagai saksi, Jerings kekeh pada pendiriannya. Ia bersikeras apa yang diunggahnya di media sosial hanyalah kritik pada ID. Suami Nora Alexandra itu memang memprotes kebijakan ID yang menjadikan rapid test sebagai syarat bagi pasien yang ingin mendapatkan layanan kesehatan di rumah sakit. Kasus ibu yang darurat ingin melahirkan tapi ditolak karena belum rapid test menjadi alasan Jerings untuk memperjuangkan uang cilik di tengah pandemi corona. Itu sebabnya ia berharap kritikan pedasnya dijawab dengan klarifikasi, bukan dengan laporan polisi. Lalu benarkah Jerings mengajak damai pihak ID lantaran takut menjadi tersangka? Masih yakin dengan kalau apa yang dilakukan oleh beliau itu nggak salah? Yakin, 100%. Saya merasa ini tidak, yang saya lakukan itu benar karena saya tidak ada bermaksud negatif atau buruk. Jadi
Yang saya lakukan itu murni sebatas kritik, ya, kritikan sebagai warga negara. Dan saya ingin di kesempatan ini kepada kawan-kawan semua wartawan di sini saya ingin mengklarifikasi. Kemarin muncul berita jika saya sudah minta maaf kepada ID segala macam, itu saya klarifikasi sekarang. Jadi kemarin percakapan saya dengan wartawan Kumparan itu, saya pikir off the record, dan itu akan disampaikan secara personal kepada ibunya. Saya tidak tahu itu akan dicetak, tapi saya memang benar minta maaf sebagai bentuk empati saya kepada kawan-kawan ini, karena saya ingin menegaskan sekali lagi, saya tidak punya kebencian, saya tidak punya niat menghancurkan atau menyakiti perasaan kawan-kawan ini. Jadi ini 100% sebuah kritikan. Tuh. Jadi sekali lagi saya klarifikasi, permintaan maaf saya itu sebagai bentuk empati. Jadi untuk menegaskan kepada kawan-kawan ini, jika saya tidak ada tujuan yang kayak personal, saya tidak punya kebencian personal terhadap ini. Ini 100% kritikan. Jadi tolong jangan ditanggapi dengan perasaan. Artinya nanti kalau masalah itu nanti setelah penyidikan. Artinya nanti akan dilakukan media. Laporan di Karang gimana? Laporan apa? Yang di Karang? Iya, di Karang. Jerings memang dikenal sebagai salah satu musisi yang frontal terhadap kebijakan pemerintah dalam menangani wabah COVID-19 dengan mengunggah keresahannya di media sosial. Musisi nyentrik ini juga sempat menuding wabah COVID-19 hanyalah sebuah konspirasi. Tak ayal apa yang dilakukan Jerings sempat membuat Dr. Tirta Mandirahudi yang merupakan salah satu tenaga medis naik pitam. Bahkan Dr. Tirta sempat berdebat dengan Jerings melalui Instagram. Usai berdebat, keduanya sepakat berdamai dengan beberapa syarat. Salah satunya adalah mediasi yang akan dilakukan di Bali, serta meminta Dr. Tirta untuk menjembatani perdamaian dengan pihak ID. Inilah pentingnya ini ya, bagi saya sih di sini pentingnya untuk segera klarifikasi. Jadi itu yang terbaik. Status saya tentang ID itu kan meminta penjelasan. Jadi alangkah baiknya jika ID mau berdialog dengan saya langsung, sehingga kita bisa bertemu di titik yang ideal gitu. Jadi sebenarnya sih menurut saya sih semua ini sebenarnya bisa diomongin, karena saya tuh murni tidak ada kebencian, tidak ada niat untuk menjatuhkan nama ID. Karena saya percaya penuh, saya menaruh harapan besar kepada ID. Saya percaya mereka punya kemampuan, kecerdasan, data segala macam untuk melakukan sesuatu untuk merubah regulasi yang merugikan rakyat-rakyat kecil ini. Tapi karena mereka diam, akhirnya saya minta penjelasan. Karena mereka tidak bisa memberi saya penjelasan, ya akhirnya ujungnya seperti ini. Dengan kasus ini, apakah ke depan akan mempertanyakan sesuatu dengan lebih besar? Mungkin. Persepsi kan? Iya. Yang jelas kan saya tidak ada nuduh ID sebagai organisasi korup atau organisasi yang pembohong atau organisasi yang licik atau organisasi yang yang istilahnya kasar itu loh. Itu kalau menurut saya sih persepsi saya pribadi, kata kacung itu ya tidak rendah, itu sama dengan sebenarnya tidak ada menyebut Ikatan Idiot Indonesia. Oh, nggak pernah ngomong Ikatan Idiot. Maksudnya menulis kacung berarti apa di situ? Ya pelayan, maksudnya sesuai KBBI. Sesuai KBBI itu kamus besar bahasa Indonesia, teman-teman bisa cek. Kalau saya di rumah, kalau dari saya sendiri, saya bakal ke Bali menemui Jering. Kita kan tugasnya merangkul ya. Kita kan satu Indonesia kan saudara. Janganlah sampai kita satu Indonesia itu berperang satu sama lain lah. Kalau kita kritik di media sosial, kita ajak diskusi udah bagus, ya wis, nggak apa-apa. Saya pun pernah salah, kamu pun pernah salah, semua manusia pernah salah. Yang penting mau minta maaf apa nggak, udah gitu doang. Belum tuntas kasus hukumnya dengan ID, Jerings juga dilaporkan ke Ditreskrimsus Polda Bali oleh salah seorang tokoh masyarakat Kute Ibade Saputra Karang atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Laporan ini berawal setelah Jerings memposting sebuah video viral di media sosial berkaitan dengan larangan minum-minuman keras di kawasan Pantai Kute. Meski Imade tersinggung disebut tua dan tak pintar, ia tetap menjalankan tugasnya sebagai pecalang atau polisi adat Bali dengan merazia turis yang membawa minuman keras ke pantai. Tapi kan siapa tahu, itu kan kita harus antisipasi. Terlebih lagi minuman keras yang dipajang, dikonsumsi di tempat umum seperti di Pantai Kute khususnya ini, nah ini akan memberi dampak kepada pihak lain. Pihak lainnya apa? Para
pengunjung yang tentu tidak nyaman dengan suasana seperti itu. Kan tidak semua orang senang dengan gaya minuman, pamer di tempat terbuka, tidak peduli dengan orang yang sedang sekarat, orang yang sedang kelaparan, ya, dan berpotensi membuat kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Sebelum terjadinya sesuatu, kan perlu ada proteksi. Preventif itu kan harus, ya, pencegahan sebelum ada kejadian.